Tadi katanya kasihi musuhmu, dan musuhmu adalah iblis, dan kamu harus mengasihi iblis. Kan ayat firman itu dia memperkosa. Firman Tuhan itu dia perkosa, suka-suka dia mengartikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Jumpa kembali kita di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak mampu atau tidak berani berdiskusi secara langsung dengan Bang Zuma, pendeta ini memotong-motong video diskusinya Bang Zuma. Entah dengan siapa saya nggak tahu, teman-teman. Tapi yang jelas video Bang Zuma dipotong-potong, ya, cuma diambil sekian detik gitu, lalu kemudian dipotong-potong oleh pendeta Rizuli Lubis ini. Tidak hanya di situ, teman-teman. Pendeta ini juga tidak berani membaca atau meneruskan kitab sucinya yang dia baca. Ada apa? Apakah dia takut? Atau pendeta ini takut? Mu'allaf masal gitu ya. Oke, seperti apa videonya? Kita simak dari awal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan dikasih, kami sekarang ada di Lebak Banten, tepatnya di depan kantor DPRD Lebak Banten. Dan setelah ini kita menuju ke Baduy. Dari sini ke Baduy kurang lebih 2 jam lagi. Nanti jalan kaki bisa sampai 7 jam baru sampai ke pedalaman. Saudara, saya melihat video dan saya harus tanggapi video ini karena menurut saya video ini harus diluruskan. Sebab orang ini sangat salah mengartikan ayat firman itu. Dia memperkosa firman Tuhan itu. Dia perkosa, suka-suka dia mengartikannya. Mari coba kita saksikan videonya. Sebenarnya Kristen itu musuhnya siapa? Nah, ini ya, teman-teman, saya tandai dulu ya. Ini dari menit ke 1 lewat 10 detik ya. Oke. 1 menit lewat 10 detik. Kalau umat Islam kan gak punya musuh. Gak punya musuh. Musuh Islam itu hanya iblis. Nah, sekarang saya tanya, musuh Kristen itu siapa? Sama. Loh, musuh Anda juga iblis. Iya. Dikasihi. Bisa aja kau putar-putar saya punya bahasa, Bang Zuma. Bukan gitu. Tadi maksudnya. katanya kasihi musuhmu, dan musuhmu adalah iblis, dan kamu harus mengasihi iblis. Apa saya perlu tanda tepuk tangan? Saya tanya, musuh orang Kristen ini siapa? Kita. Maksudnya jangan benci orangnya. Tadi kalau kelakuannya boleh. Tadi kamu katakan Gitu musuh kita maksudnya, sama. Tadi masih hangat ini. Kata-katamu masih terngiang di kuping saya. Musuh kita sama, yaitu iblis. Kita sudah saksikan. Oke. Ini 2 menit 9 detik. 2 menit, katakanlah 2 menit 2 menit 10 detik ya. Yang tadi 1 menit 10 detik. Cuman 1 menit, teman-teman. Bayangkan, Bang Zuma itu kalau berdiskusi biasanya 1 jam, 2 jam, bahkan mungkin bisa 3 jam gitu. Yang diambil cuma 1 menit. Dan itu pun Bang Zuma mengikuti alur yang dibacakan oleh kata-kata yang dikatakan oleh lawan diskusinya. Nah, ini yang diambil oleh pendeta ini. Lalu kemudian disebut ustadz ini perkosa ayat dan lain sebagainya gitu kan. Padahal kan nggak seperti itu. Ingat ya, yang diambil videonya cuma 1 menit. Kita lanjut ya. Videonya kita sudah dengarkan. Dia katakan begini tadi kan. Iya, kamu disuruh ngasih musuhmu. Iya. Kami, katanya, orang Islam, musuh kami setan. Musuhmu siapa? Si Kristen juga jawab setan. Ya berarti kamu harus mengasihi setan. Wah, salah ya.
Jadi konteks ayat itu kasih musuhmu itu begini. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Manusia loh di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi di sini konteksnya manusia bukan setan, suruh mengasihi manusia. Ya, saya akan bacakan lagi ya di dalam Lukas 6 ayat 27 ya. Ya. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata kasihlah musuhmu, berbuat baiklah berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, jadi di sini juga orang konteksnya ya, orang bukan iblis. Nah, saya akan bacakan lagi ayat yang lainnya lah. Iblis justru kita harus usir. Nah, dikatakan begini ya di dalam Markus 16. Saya akan bacakan. Ya, saya akan bacakan ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus. Jadi setan harus diusir, bukan dikasih, ya. Oke, ayat ini Markus 16 nomor 16. Ini tidak dilanjutkan oleh pendeta Risuli Lubis. Nanti kita tampilkan ayatnya teman-teman ya. Saya akan baca lagi ya. Satu ayat lagi ya. Di sini di dalam Yakobus ayat 7 ya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Jadi ini tadi siapa ini ya, saya kurang tahu namanya. Ini memperkosa ayat firman Tuhan, menafsirkan sesuka-suka dia. Ini menurut saya sudah pelanggaran ya. Saudaraku yang saya kasih, doakan pelayanan kami ya. Ini ada pelayanan baru yang saya cukupkan videonya ya teman-teman. Sekarang kita baca bersama ayatnya yang tidak dilanjutkan oleh pendeta Risuli Lubis. Kalau ayat-ayat yang lain, oke lah, saya tak mau berkomentar. Yang ingin saya komentari adalah Markus 16:16. Tidak dilanjutkan oleh pendeta Risuli Lubis. Ayatnya tidak dilanjutkan. Ada apa dengan ayat itu? Mari kita simak ayatnya. Baik teman-teman, ini dia ayatnya. Sorry ya, saya minta maaf. Ternyata bukan di ayat yang ke-16, melainkan di ayat yang ke-17. Ini tadi yang dibaca oleh pendeta Risuli Lubis. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Di ayat yang ke-18, mereka akan memegang ular. Wah, ini ya yang ngeri ya. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, di sini teman-teman, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Artinya orang-orang yang percaya itu meskipun memegang ular, meskipun meminum racun maut, mereka itu tidak akan mendapat celaka, tidak akan mati. Tapi faktanya banyak yang sudah mencoba digigit ular, mate. Minum racun maut, mate mereka. Ini tidak dilanjutkan oleh pendeta Risuli Lubis, saudara-saudariku. Ya, ada apa? Kenapa ayat ini, ayat kelanjutannya tidak dibaca? Apakah takut tergoncang atau takut mu'allaf masal? Nah, berkaitan dengan Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20, pendeta Stephen Tong itu mengatakan bahwa ayat ini tidak terdapat di naskah aslinya, naskah tertua. Dan menurut pendeta atau Dr. Deki Ngadas, ayat ini bukanlah ayat yang original. Kalau tidak original, kalau tidak asli, kebalikan daripada asli adalah jawab sendiri. Terima kasih saudara-saudariku. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.